Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Restanti dengan NIM 0540433361, Program Studi S1 Administrasi Negara, Fakultas FISIP, Prodi Administrasi Negara. Saya dari UT Samarinda. Saya akan menjawab soal logika, tugas tutorial 1. Soal pertama, rem pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 macam dari rem tersebut, sertakan juga contohnya. Jadi, rem pada dasarnya merupakan akal manusia yang menangkap sesuatu dan terwujud dengan membuat sebuah konsep dan membentuk ide atau juga pengertian. Maka, hasil dari tangkapan tersebut menjadi sebuah konsep ataupun ide yang bersifat kerohanian dan dapat diungkapkan ke dalam bentuk kata atau istilah kata ataupun beberapa kata, maka hal tersebut disebut dengan rem. Rem memiliki berbagai macam jenis. Saya akan sebutkan 3 macamnya. Yang pertama, rem partikular. Rem partikular. Rem partikular ini menunjukkan bahwa sebagian dari keseluruhan yang berarti hanya dari sebagian kelompok dari suatu anggota yang dimaksudkan. Contohnya, sebagian manusia ada mahasiswa. Yang kedua, rem singular. Rem singular ini merupakan rem yang secara tegas merajuk pada satu individu, objek, ataupun golongan tertentu secara spesifik. Seperti gunung tertinggi di Indonesia, presiden pertama di Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, rem universal. Rem ini mencangkup dari seluruh anggota suatu kelas ataupun kelompok, bahkan bersifat umum tanpa terkecuali. Contohnya, semua manusia, setiap mahasiswa, semua tumbuhan, dan juga semua orang. Dan soal kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir dan bagaimana cara terhindar dari sesat pikir. Jadi, sesat pikir ini merupakan suatu keliruan dalam penalaran yang berupa pembuatan atau kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika, dengan hal yang berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja ataupun tidak sengaja. Berikut ada beberapa bentuk-bentuk sesat pikir beserta contohnya. Yang pertama, straw man. Straw man ini menyimpulkan argumentasi lawan secara salah ataupun berlebihan sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, seseorang mengatakan bahwa infrastruktur itu berlebihan merusak alam. Lalu lawan menyimpulkan perdebatan itu dan berakhir orang yang mendengar tidak menyukai pemerintah. Yang kedua, flash cause, yang berarti menanggapi dua hal yang terjadi secara bersamaan yang memiliki hubungan akibat padahal tidak. Contohnya, menyimpulkan bahwa pada saat pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan angka perceraian yang tinggi tanpa bukti hubungan langsung. Selanjutnya, anekdot. Anekdot ini sebuah pengalaman pribadi atau sampai hal kecil sebagai bukti yang mewakili keseluruhannya. Contohnya, mengeklaim semua minuman itu tentu sehat hanya karena laris di beberapa tempat, padahal tidak ada data ilmiah yang lengkap. Dan secara umum, sesat pikir juga dibedakan menjadi 3 kategori utama. Pertama, sesat pikir logika formal, sesat pikir verbal, dan sesat pikir materi. Dari bentuk-bentuk sesat pikir di atas, lalu bagaimana cara kita untuk menghindarinya? Yakni kita bisa melakukan beberapa upaya, yaitu kita harus memahami baik yang akan kita sampaikan, bahwasanya sebelum kita membuat argumen. Yang kedua, kita bisa berpikir kritis dan mengevaluasi informasi yang kita dapat. Yang ketiga, fokus pada argumen dan hindari kesalahan dan tidak menyerang karakter lawan itu. Sebaiknya argumen yang ini berdasarkan bukti dan logika. Selanjutnya, menggambarkan argumen lawan secara akurat, supaya kita menghindari kesalahan strawman. Terus, mengenali beberapa jenis sesat pikir, supaya kita bisa waspada dan juga menghindari suatu kesalahan tersebut dalam berargumen. Selanjutnya, evaluasi relevansi dan hubungan logis antar persermis, memastikan bahwa setiap argumen harus saling mendukung serta relevan dengan kesimpulan yang diambil. Jadi, dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, kita dapat menghindari logical fallacy atau kesalahan berpikir dengan kita menerapkan hal-hal di atas dengan mengembangkan kita berpikir kritis yang membangun argumen kita lebih akurat, kuat, dan rasional dengan menghindari suatu jebakan dan kesalahan logika pikir dalam komunikasi kita, diskusi kita di kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih, mohon maaf kurang dan lebihnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.